Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para orang taku sekalian, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita memulai pengajian kita dengan membaca satu riwayat yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Para pendeta tamakada yakong ka hadis nauki Imam Bukhari okobona kitab sahihnya, maka itu tidak bisa diragukan, itulah hadis sahih. Itu adalah hadis sahih. Bunyi hadis itu an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis dari Ibnu Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam majubu Nabi tanah sang Ibnu Abbas makadai. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. De tugaga sona sanabita iyaro amalae lebih napoji fung Allah Ta'ala mengalahkan hari-hari yang lainnya daripada 10 hari ini. Imam Bukhari memberi keterangan yakni ayyamul ashar, yaitu hari 10 pertama Zulhijjah. Jadi dari sininna decenge yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad, dega gacau nopoji pung Allah Ta'ala mengalahkan deceng yang ada di 10 pertama Zulhijjah. Hari ini tanggal 4. Karena Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini tanggal 4. Berarti masuk dalam 10 pertama Zulhijjah. Taliwa na pujinna amalae ku Allah Ta'ala. Kalau hadis ini dibaca, maka itu hari-hari Ramadan tidak bisa mengalahkan ini. Taliwa lebina sona ramalangi, tapi dega jauh ya, tidak bisa mengalahkan ini. 10 pertama Zulhijjah. Hadis sahih ini. Ma min ayyamin de tugagas sona sanabita al-amalus salihu fiha yaru amala de cengi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar. Min hadhil ayyam, mengalahkan pujinna pung Allah Ta'ala di hari-hari ini, yakni al-ayyam al-ashar, yaitu 10 pertama Zulhijjah. Tentu ini mengundang tanya sahabat. Wah, luar biasa ini 10 hari pertama Zulhijjah. Sahabat mulai jalan pemikirannya. Sahabat membandingkan dan ditanyakan kepada Rasulullah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana kalau ini 10 hari pertama Zulhijjah dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, memusuhi tawen untuk membela agama, bagaimana itu? Sahabat menyebut jihad ini alasannya karena ia jihad taliwa na pujinna pung Allah Ta'ala. Orang yang meninggal berjihad, memusuh membela agama, denele sempajangi, dele dio, dele cemei, dibungkus, dikubur bersama darahnya sebagai satu kehormatan, dan darahnya itu ditakuti oleh neraka. Sehingga sahabat-sahabat itu mendambakan yang namanya mati bersimbah darah di perang. Jangan dibayangkan bahwa Nabi Tanarikop memberi pengumuman kita perang minggu depan. Mereka itu tidak takut, justru mereka itu gembira karena diharapkan mereka mati bersimbah darah di sana. Inilah yang ditanyakan kepada Rasulullah. Ia kau melebih kuna poji taliwa na pojinna pung Allah Ta'ala 10 hari pertama Zulhijjah, bagaimana dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Apa jawaban Rasulullah? Maka dia Nabi walal jihadu fisabilillah. Biar pergi berjihad itu tidak bisa mengalahkan papujinna pung Allah Ta'ala kudecengi yang ada di 10 pertama Zulhijjah. Masya Allah.
Berarti kita ini berada di hari yang amal saleta itu kualitasnya menjadi kualitas super karena taliwa dek gaga jauh na puji Allah Ta'ala mengalahkan di 10 hari pertama ini. Ya syukurlah kita masih hidup ini Bapak Ibu. Illa kata Rasulullah, rupanya ada yang bisa menyaingi. Ada rupanya. Bukan tidak ada yang bisa menyaingi, ada. Apa itu? Maka ada Nabi ta illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji' min zalika bi syai'. Kecuali kata Rasulullah maksudnya bisa menyaingi 10 hari pertama Zulhijjah ini narekong kata masui pole bolana natiwi watakalena nania orang paranna pergi perang maksudnya ini. Entah apa sebabnya. Dalam sejarah waktu Rasulullah ini hidup, apabila orang pergi berperang, natiwi mana ngagagaganda yang berharga, emasnya, uangnya, natiwi mana, sekedar magai. Sekedar magai maksudnya saya belum baca alasannya. Pasti ada alasannya, tapi saya belum baca. Nah bawa itu emasnya, apanya, kekayaannya, dibawa pergi perang. Makanya dalam Islam itu ada namanya ghanimah, harta rampasan perang. Artinya kalau musuh kalah, harta yang mereka bawa itu halal untuk kita. Bapak Ibu sekalian, makanya Nabi SAW, ia bisa menyaingi ni papujinna pung Allah Ta'ala kudecengnya dari 10 pertama Zulhijjah, nareko ongka tau masui pole bolana natiwi waramparan natiwi akalaina walam yarji min dzalika bisai. Nadega agarewa betuan mate koro itu baru bisa. Jadi perbandingan deceng di 10 pertama Zulhijjah ini sama kalau dengan orang mati syahid. Maka saya tidak bisa mengambil kesimpulan, tapi yang mengambil kesimpulan itu adalah Profesor Dr. Farid Wajdi dalam, kalau tidak salah ini ceramahnya saya ikuti di Masjid Raya Makassar. Dia bilang itani keadilan Allah Subhanahu wa taala ini hari 10 pertama Zulhijjah mengalahkan yang lain termasuk mengalahkan Deceng Kuramalang. Dan di sini juga adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nasabawat dijaji engkau tahu makada, wih pasti kalah amal kita kepada orang yang naik haji. Belum tentu. Belum tentu. Walaupun engkau disana Nabi tamakada, tidak ada hari di mana orang-orang banyak, paling banyak diampuni mengalahkan hari Arafah, tanggal 9 hari Kamis nanti. Karena memang di sana di Padang Arafah berkumpul hampir 2 juta orang. Wukuf di Arafah. Disitulah orang banyak memaafkan orang. Di mana yang dimaafkan? Orang yang wukuf. Mereka kalau salat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Akan tetapi Allah Maha Adil, kata Profesor. Allah Maha Adil, coba lihat. Begitu kelebihan orang yang naik haji itu diampuni dosanya seperti anak yang baru lahir. Tapi yang kita tidak haji, jangan putus asa karena ini. Ternyata amalan di 10 pertama Zulhijjah dan ini berlaku umum kepada yang haji dan yang tidak haji, bisa mendapatkan pahala yang sangat dicintai oleh Allah. Agaleliseri. Nah, ini ada hadis yang kedua yang memberikan satu di antara amalnya, bukan ini saja maksudnya. Satu di antaranya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihadiskan oleh hadis ini oleh Imam Albani. Agan nasan nabita Ani ibni Umar, hadis oleh Sayyidina Umar, Ani ibni Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayamin, tidak ada hari, a'zamu wala ahabbu ilallahi al-amalu fihinna, di mana amal pada hari itu lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyamil ashar, mengalahkan 10 pertama Zulhijjah. Ada tambahannya. Hadis yang pertama tadi mengatakan tidak ada yang lebih dicintai. Kalau ini tidak ada yang lebih besar. Angka tambahannya yang lebih besar pahalanya maksudnya. Dan lebih dicintai. Jadi ini memang luar biasa, ini 10 pertama Zulhijjah. Mengalahkan 10 hari ini. Apa amalan yang disuruh oleh Rasulullah SAW? Di antaranya adalah fa'akthiru tafamigaiwi fihinna, di 10 pertama Zulhijjah itu minat tahlili wa takbir wa tahmid. Zikir disuruh tambahin.
Apa itu? La ilaha illallah, Allahu Akbar, walhamdulillah. Nampaknya lidah kita ini terbiasa dengan urutan tasbih yang diajarkan oleh nenek kita Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemana nih kok? Jadi kata Rasulullah, ya kotamani satu Zulhijjah, tambah bisi kiri tak. Tapi ini bukan satu-satunya amal, karena di hadis yang pertama mengatakan al-amalus salihu fiha. Dalam bahasa Arab, alif lam itu lil istighraq. Istighraq itu maksudnya memasukkan sinin nadece. Sama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semua puji-pujian masuk. Itu namanya alif lam lil istighraq. Maka di sini al-amalus salih, sinin amala dicenge menjadi berkualitas sangat tinggi apabila dia dengan ikhlas dilakukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama Zulhijjah. Jadi kita ini sedang berada di hari keempat bulan ini. Insya Allah kalau kita ini orang tua sudah paham ini. Tinggal ini anak anak cucu kita yang tidak ikut pengajian ini dikasih tahu. Jangan sampai lewat ini 10 pertama Zulhijjah biasa-biasa saja. Sama dengan 10 bulan-bulan yang lainnya. Tidak. Ini 10 harus dimanfaatkan dengan baik. Akan tetapi Bapak Ibu ini tetap dalam kesunahan betuana. Bagaimana itu orang yang tidak memanfaatkannya tidak berdosa juga. Karena ini dalam persoalan sunnah. Apa-apa yang ada di dalamnya, yang ada di 10 pertama Zulhijjah itu diantaranya adalah rangkaian ibadah haji mereka yang di Saudi. Kita tidak bahas yang itu, kita membahas untuk kita-kita yang di sini. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab, bahwa itu sitongenna puasa di bulan Zulhijjah sudah bisa dimulai dari tanggal 1. Ada banyak di sini ustadznya Jini yang tidak puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sudah bisa puasa agak puasa Zulhijjah kata Imam Nawawi. Jadi yang mau puasa, yang kuat puasa, ada minto itu orang kuat puasa, hobi puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sudah bisa puasa hari ini. Idafi ini matu tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Saya belum lahir Bapak Ibu, orang tuaku sudah puasa duluan. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu aw saumu yaumi Arafah yukaffiru sayyi'asanatain madiyah wa mustaqbalah. Puasa hari Arafah tanggal 9 hari tahun ini kena hari Kamis. Itu pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Madiyah setahun lebih, mustaqbala dan setahun yang akan datang. Luar biasa kan pahalanya. Tentu yang dihapus itu bukan dosa kepada manusia, dosa kepada Allah. Dan yang dihapus itu kalau dalam syarah hadis itu adalah hadis-hadis kecil, bukan bukan dosa-dosa besar. 2 tahun. Jadi tahun ini tak puasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. 2 tahun dosa diampuni. Di hadis yang lainnya Rasulullah menambahkan redaksi ahtasibu 'ala Allah. Saya berharap Jadi ada ahtasibunya. Saya berharap mudah-mudahan puasa Arafah ini menghapus dosa 2 tahun. Tapi di hadis yang lainnya tidak ada ahtasibunya. Itu kalau riwayat ini kita padukan. Jadi luar biasa bento ini 10 pertama Zulhijjah karena ada tanggal 9-nya. Yang sebenarnya juga bisa puasa hari Tarwiyah tanggal 8 di saat orang diangkut ke Padang Arafah di Saudi. Idafi ini matu tanggal 10. Di tanggal 10 namanya itu Yaumun Nahar. Itu kena hari Jumat. Fadilahnya ada hadis Rasulullah mengatakan, hadis dari Sayyidah Aisyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri 'amalan ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Di hadis yang lainnya min iraqatid dam. Apabila sudah masuk hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha. De digaga amala kabinan nafuji pung Allah Ta'ala mengalahkan
iraqatid dam atau ihraqid dam, daripada mapacolok darah karoba. Jadi tadi yang dibandingkan oleh Rasulullah itu dari seluruh hari dalam setahun, 10 pertama Zulhijjah yang menang. Sekarang dari semua hari termasuk 10 hari pertama, tidak ada amal cau na puji pung Allah Ta'ala mengalahkan makarobah. Bayangkan saja luar biasanya itu makarobah. Karena dibandingkan dari semua hari termasuk 10 Zulhijjah sendiri, kalah sama yang satu ini di tanggal 10. Yaitu mengalirkan darah kurban. Inna dama, kata Rasulullah, innaha la ta'ti yaumal qiyamati, nanti binatang kurbannya orang yang disembeli waktu hidup itu, la ta'ti yaumal qiyamati, akan dibawa di hari kemudian, bikuruniha, tanduknya, wa as'ariha, bulunya, wa adlafiha, dan kuku-kukunya. Jadi tanduknya, bulunya, kukunya dibawa ke hari kemudian. Untuk apa ini disebut oleh Rasulullah? Mancajisa biwi dengan deceta. Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Iya puang kayak tatai. Saya ini tanduknya ini, saya ini bulunya, saya ini kukunya. Memang ini lakukan ini. Wa inna dama majappu darana nasan nabitta la yaqa'u minallahi bimakan qabla ayyaka 'alal ard. Itu darahnya, itu amalakna tawena reko makarobai. Yolo letuk ku Allah Ta'ala ya roh amalakna. Kepatuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qabla ayyaka 'alal ard, sebelum tak tepai darahna, sebelum letuk darahna ku tanai. Bayangkan cepatnya. Orang memotongkan begitu, seret. Darah itu langsung sampai di tanah. Tapi yolo peletuk nasenabita, yolo letuk ketaatannya kepada Allah. Makanya itu disebut kurban, karena si cawe kengi antara ya tuata makarobaina pun Allah Ta'ala, sehingga disebut kurban. Karuba dekat ya. Fatibu biha nafsan, lapangkanlah jiwamu melakukan ini. Apa maksudnya ini? Senangkan jiwata, jangan berat. Tapi adakah orang berat? Ada kira-kira mata anak itu makaroba. Ini ada tebak-tebakan saya lihat di HP. Apa bedanya poligami dengan karoba? Ya, apa jawabannya? Poligami, korban, banyak orang tidak mau padahal dia mampu. Kalau poligami, banyak orang mau padahal dia tidak mampu. Makaroba, banyak orang tidak mau padahal dia mampu. Kalau poligami banyak orang mau padahal dia tidak mampu. Itu bedanya. Tapi ini tebak-tebakan. Ya. Kira-kira adakah di antara kita yang tidak mau berkurban ini? Tak, kalau dilihat pahalanya, ya luar biasa. Makanya ini di masa-masa awal, ini ada hadis dari Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam mengatakan kepada Rasulullah, Qala ashabu Rasulullah sallallahu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Arqam mengatakan, angkasi di waktu makutanai sahabatna nabitta ku nabitta. Ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Esrun pun Allah Ta'ala, ini korban ini apa? Kayaknya ini di awal-awal pensyariatan ini, sehingga sahabat bertanya. Ya di awal-awal kan. Apa ini potong sapi, kambing, unta ini tiap tahun ini? Korban ye. Maksudnya apa padilahnya ini? Maka dari Nabi taqal sunnata abikum Ibrahim. Ini adalah ajaran nenek Nabi Ibrahim. Kalau mereka bertanya lagi, famalana fiha, apa yang kita peroleh narik makarobaki? Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikulli sya'ratin hasanah. Tungke si di bulu hasanah, si di deceng. Nah, siapa yang bisa hitung bulunya itu kambing, sapi, unta? Siapa yang bisa hitung? Tidak ada bisa hitung. Rasulullah ingin mengatakan bahwa taliwa rajana apalanna. Itu Rasulullah hitung-hitung pahala, Bapak Ibu. Karena begitulah menyampaikan keagamanya sebagai motivasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan ini pahalanya, ini pahalanya, ini pahalanya, supaya umatnya itu bersemangat. Semangat, karena umatnya Nabi Muhammad ini kan berlepel-lepel juga, ini umatnya Nabi.
Ada yang memburu pahala, tidak salah. Karena ini Rasulullah SAW menyampaikan pahala-pahalanya. Dia itu salah. Tapi puncak paling tinggi, dan itu sudah sering kita bahas di sini. Ada umatnya Nabi Muhammad, dia jampang itu apalang. Yang penting pun Allah Ta'ala di sana, maju, semangat terus. Ini kan orang levelnya, di level paling tinggi. Iya naro, ia punai ide, wah luar biasa itu. Pokoknya memburu amal, dia tidak perhatikan itu pahala-pahalanya. Pokoknya kepung Allah Ta'ala. Yang penting pun Allah Ta'ala, semangat. Itu orang puncak tingkat paling tinggi dalam tasawuf. Ya, makanya ada kata-kata yang sedikit aneh dari Rabi'ah al-Adawiyah, karena memang makamnya tingkatnya itu tingkatan tinggi Bapak Ibu. Maka dari Rabi'ah al-Adawiyah, ya Allah kalau saya beribadah ingin masuk surga, jauhkan saya dari surga. Ya Allah kalau saya beribadah karena saya takut masuk neraka, masukkanlah saya ke neraka. Jangan ikuti kata-kata ini. Ini adalah hati yang berkata bahwa dia tidak memikirkan lagi selain Allah. Allah Ta'ala mi bawa. Sampai Rabi'ah Adawiyah dilamar orang. Dia tidak terima karena cinta kepada orang sudah tidak ada. Allah Ta'ala mi bawa kuatinna. Sampai sebegitunya. Tetapi kalau ada orang hitung-hitung pahala, tidak salah. Karena ini Rasulullah SAW mengatakan, bikulli sya'ratin hasanah. Agar lolongan ini makarobaki. Maka dia Nabi bikulli sya'ratin hasanah. Tungka-tungka si di bulunya itu deceng. Artinya ini tidak bisa dihitung pahalanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian itu keutamaannya makarobah. Sungguh pun demikian, ulama sudah teliti ini. Bagaimana hukumnya makarobah, dan ini sudah kita tahu semua, kita ulang saja. Di antaranya dalam kitabnya Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, disampaikan bahwa iya hukum nato makaroba, nareko mampu makaroba, bagaimana hukumnya? Engkau tahu? Tidak mampu makaroba, tidak kena hukum dia. Yang dibahas oleh fikih ini, ada orang mampu, dia mampu makaroba, tapi dia nakaroba, bagaimana hukumnya itu? Kata 3 imam mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, tidak berdosa. Karena hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan seperti sunnah qabliyah subuh. Kata 3 imam mazhab ini, tidak berdosa, tapi pastilah rugi nanti dan pasti menyesal nanti. Misalnya aku padang masar, mak bagi-bagi terima mana tahu de cena, aku padang masar. Ada orang yang mampu tapi dia tidak lakukan. Dia akan menyesal. Kenapa saya tidak lakukan? Ternyata ini besar sekali pahalanya. Hanya kan pada persoalan rugi. Menurut 3 imam mazhab. Akan tetapi kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, hukum makaroba bagi orang yang punya kemampuan makaroba, madosa ikudek najamai, berdosa. Artinya korban itu wajib bagi orang yang mampu, berdosa kalau tidak. Apa sandaran dalilnya itu Abu Hanifah? Di mana diambil kesimpulan ini? Dasarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahhi aw lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Maka dia Nabi ta nareko engka tahu mampu makaroba nalure nakaroba fala yaqrabanna musallana, jangan kau mendekat ke masjidku, jangan dekat ke tempat salat saya, jauh, jangan dekat ke Masjid Nur. Adakah kira-kira yang tidak mau makaroba di sini? Ada Pak? Ada? Angkat tangan yang tidak mau. Melok mana ke? Dan itu cinta tak makaroba padahal kita tidak mampu. Nah catat pengalat isa pengalat Allah ya kasih atakku ya melok toy kasih. Tapi dia tidak mampu, apa boleh buat? Pahala bisa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kalinya saya menyampaikan di mimbar ini, di dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan oleh Imam Ghazali di riwayat, engkau kasiasi lalu kulalenge, jokka kulalenge. Kemudian ada tumpukan kerikil di pinggir jalan. Di hatinya mengatakan, puang, coba na ye batu ye nandre makanan.
Dan ini punya saya akan sedekahkan kepada orang-orang yang senasib dengan saya. Napa jokai. Ketemu di sana dengan Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa, selamat Pak. Mage, itarimai pasedekah. Kapan saya bersedekah? Rupanya yang diberikan pahalanya itu adalah at-tu'atin naunna wa tunda makkada. Puang coban ye batu ye. Makanan saya akan sumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu seperti saya. Rupanya dek na jamai tapi atin na lettu niat na lettu napa lettu ina werengi pung Allah Taala apalan nama kutoni ye karoba ye tidak mampu makaroba karena memang tidak mampu. Mau di apa? Cicilan saja susah misalnya. Kemudian dia tidak makaroba. Tapi di dalam hatinya besar kemauannya. Bisa saja pahalanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir, Bapak Ibu. Menurut pandita-panditata, sitongenna ini pensyariatan kurban ini ada pesan besarnya. Jangan pesan besarnya ini kita lupa. Contoh, di bulan Agustus Indonesia ini ramai di mana-mana, sekolah, apa lembaga-lembaga mengadakan lomba lari karung lah, lomba panjat pinang lah. Itu semua kegiatan di setting sedemikian untuk apa? Supaya ngerangi makada untuk meraih kemerdekaan itu tidak mudah. Dijajah oleh Belanda 350 tahun, dijajah oleh Jepang kita 3,5 tahun. Tan orang Indonesia mau merdeka setengah mati. Sehingga setiap bulan Agustus diperingatilah itu dengan mengadakan kegiatan. Jangan larut di kegiatan lari karung. Jangan larut di kegiatan tarik tambang. Jangan larut di kegiatan panjat pohon pinang. Kita harus ingat bahwa di hari 17 Agustus ini kita harus mengingat perjuangan bangsa ini tidak mudah. Itu pesan besarnya. Sehingga masuk bulan Agustus peringati, masuk bulan 17 Agustus peringati supaya apa? Nengerangi perjuangan nenek-nenekmu, ngerangi nenek-nenekmu. Jangan kau terlena di situ. Dengan kemerdekaan ini kau bersantai-santai, itu nenekmu biasa. Itu pesan besarnya. Makutoni ye. Masuk tanggal 10 Zulhijjah. Sibuk kita dengan sapi, dengan daging, dibagi sana sini, amalak deceng luar biasa. Dek gaga cau na poji na sepung Allah Ta'ala, tapi ingat. Di bawahnya ini ada harus isi yang harus diselami. Apa itu? Kepatuhan kepada Allah tingkat tinggi. Iya rupa senang. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, ingerangi nenekmu, ingerangi nenekmu, ingerangi nenekmu, ingerangi nenekmu. Tiap tahun ingerangi nenekmu, ingerangi nenekmu. Dan itu disyariatkan kepada Rasulullah untuk diteruskan kepada kita umatnya. Apa kisahnya? Kisahnya duluan kita tahu, mari kita sebut singkat. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Dia gaga anaknya. Sarah ini sebagai perempuan yang baik luar biasa, na carikangi baine lakaina. Bisa ibu-ibu tiru ini. Nah, ditunjuklah pembantunya Siti Hajar. Istrinya yang cari. Tidak ada keturunan tak tuh, biar saya carikan. Ternyata dia adalah pembantunya Hajar. Hajar dinikahi. Apakah setelah menikah dengan Hajar, setelah ini langsung, maka depan ditata ada doa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Puang kasih keturunan yang saleh. Mulai dari umur 40 tahun Nabi Ibrahim baca ya doa. Umur 40 tahun. 40 tahun ini Nabi Ibrahim. Kata Ibnu Katsir, nanti umur 86 tahun baru lahir itu Ismail. Berapa tahun itu? 40 tahun lebih membaca doa. Baru diterima doanya. Kita ini baru 1 hari baca doa. Sudah mau datang besok. Inilah kita. Nabi Ibrahim itu antara 40 tahun, sekitar 40 tahun kurang lebih membaca doa Rabbi habli minas shalihin. Puang ada enggak keturunan, puang. Allah terima doanya, istrinya yang carikan. Istri baru. Lahirlah Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya
Idapi ni wattunna ya ropong anak Nabi Ismail bisa bantu-bantu orang tuanya sudah remaja. Qala ya bunayya, maka dia Nabi Ibrahim ko anak inni ara fil manami anni adbahuk. Wita nak ko lalatin roku nasuruh kak gerek ko pang Allah Ta'ala. Nasuruh kak gerek ko nak. Fadur maza tara maragaraga tangga ta ini. Luar biasa. Aga na Nabi Ismail, qala ya abatif al ma tu'mar. Mbok, laksanakan, gerek nak. Ternyata doanya Nabi Ibrahim nilai terima tongang. Saleh tongang ini anak. Coba anak tidak saleh. Nak, nasuruh kau peng Allah Ta'ala gerek ko. Bapak lebih pantas, lebih tua kan? Tapi ini tidak, gerek nak. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak akan melihat saya orang yang sabar untuk dipotong. Jadi ini kepatuhan tingkat tinggi. Dipotong betul, dibaringkan betul, ditutup matanya supaya dia tersedup mata permintaan Nabi Ismail, dan akhirnya diganti Nabi Ismail dengan kibas atau bembek oleh kosuruga. Itu kan kisah singkatnya. Bayangkan Bapak, 40 tahun anak ini diminta-minta. Sekitar itu baru datang. Setelah besar, maka Rioni disuruh potong. Bayangkan mami ujiannya. Kalau Kiai Haji Sanusi Abdul menceritakan begini, setengah itu hanya karena Nabi Ibrahim pernah terlontar dari ucapannya. Dia memotong binatang, dibagi-bagi ke masyarakat, disanjung sama masyarakat. Agar nasa Nabi Ibrahim, iya tu nasa kupung Allah Ta'ala suruh kak. Jangankan ini onta sapi ini, anakku lagi kalau suruh potong saya potong. Apa mi? Lai suruh tongen. Allah ingin melihat tongen moga ada dan ye atau anak ini hanya sekedar di lidahnya atau betul dari hatinya. Dicoba, disuruh, didatangi dalam mimpi sebagai wahyu. Akhirnya Nabi Ibrahim potong betulan. Inilah kepatuhan tingkat tinggi. Inilah juga yang dipesankan kepada kita setiap tahun. Ingerang ini. Jadi kesibukan kita membagi-bagi daging ini alhamdulillah perlu disyukuri, makaroba. Tapi jangan sampai hanya di situ. Itu hanya kulit-kulitnya. Ke dalamnya, mari kita meniru Nabi Ibrahim dalam kepatuhan. Inilah kepatuhan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu memang Nabi yang sangat dia gak kacau besar. Di antara tanda besana sering kita bahas ini, dia melok mandre kalau tidak ada tamunya. Adakah orang begini di Rapang? Jadi dalam bacaan yang saya baca, dia pernah berjalan sekitar 1 mil, sekitar 1 kilo. Karena ditunggu di depan pintunya tidak ada orang lewat. Akhirnya dia yang keliling cari sampai 1 kilo ke sana. Baru pergi makan. Kaki mandek kok boleh? Masya Allah, tak baliknya dengan saya. Saya kalau mau makan enak, tutup pintu kita makan. Saya tidak bohong ini. Ya ini tergantung juga menu. Masa saya nunggu orang baru menunya? Telur mata sapi sama kecap. Mau dipanggil orang makan. Itu keterganggu menu. Ini Nabi Ibrahim. Di dalam kitab Tanwir dikatakan apa? Iya Nabi Ibrahim talon robesana disuruh malaikat Jibril kupung Allah Ta'ala. Jibril, ini ada dalam kitab Tanwir. Jibril, no ko pudangi Ibrahim, no ko pudangi. Agalay pudang. Inni lam attakhizka khalilan li'annaka a'badul ibad. Pudangi Nabi Ibrahim. Kamu itu, kata Allah, saya angkat sebagai khalil karena itu gelar dari Allah. Entah luar biasanya memang ini Nabi. Makanya wajar kalau dibaca dalam sholat, diperingati setiap tahun ajarannya. Kenapa? Dia itu khalil. Khalil itu teman dekat. Teman akrab itu dalam bahasa Arab itu khalil. Allah yang ngasih gelar ke dia Khalilullah. Masya Allah. To merepek na pung Allah Ta'ala. Pung Allah Ta'ala riali pudangi Nabi Ibrahim. Iko to merepekku, khalilku. Nah ternyata alasannya belum pernah dikasih tahu Nabi Ibrahim. Disuruhlah malaikat Jibril. Pudangi alasannya. Inni lam attakhizka khalilan li'annaka a'badul ibad. Saya tidak angkat kamu sebagai khalilku karena kamu orang ahli ibadah. Bukan. Agak pelik. Walaqad ittala'tu qulubal mu'minina walam ajid qalban askha min qalbi.
Maka dia Allah Ta'ala, kamu saya angkat sebagai khalil, dan sabak puramana ni uparesat sininna atenna masyarakat. Degaga ati cau besa mengalahkan abes sangemu. Rupanya memang orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Kalau dibalik, ya tutu maseke. Adik toga kena kue jadi alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu, demikian barangkali kajian subuh kita hari ini. Jadi mari kita menyelami ibadah kurban nanti di tanggal 10 kena hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin untuk memotong binatang kurban. Direnung-renungkan masuk ke dalam hati ini, diresapi bahwa ini adalah demi kepatuhan kepada Allah. Nabi Ibrahim apapun yang disuruhkan kepada Allah Ta'ala, pasti pasuruhna pun Allah Ta'ala yang didahulukan, walaupun harus bertentangan dengan batinnya. Anak yang sangat dicintai, berpuluh-puluh tahun diminta, disuruh potong. Dia potong kalau Allah yang suruh. Kepatuhan ini diajarkan kepada kita. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berkahnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.